Selamat pagi guys. Perkenalkan, nama saya Pujiono, mahasiswa Setisip Duri. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview makanan cilok. Ini seperti ini guys, makanannya guys. Di sini ada dua bumbu. Yang pertama ada bumbu kacang sama kecap. Nah, yang kedua ada bumbu saus sama kecap. Nah, kita coba satu persatu yuk. Guys, kita cobain dulu yang bumbu pakai kecap sama saus. Enak sih. Harga per satu cilok ini 1.000. Cukup murah, worth it lah buat jajanan anak-anak. Selanjutnya kita coba yang satu lagi guys. Nah, ini yang bumbu kacang. Coba kita review. Bumbunya terlalu manis. Kacangnya menurut saya sih enak yang pertama. Ya cukup murah sih. Cilok ini punya Pak Ujang dari Bandung. Makan ini sebenarnya simple, terbuat dari tepung kanji sama tepung terigu. Tambahin lagi bumbu yang lain. Simple. Nah, enak juga sih makanan cilok tadi. Nah, sekarang kita bahas tentang platform Facebook. Nah, ini kan berhubungan. Tadi vlogger food makanan cilok dengan yang kita akan bahas tentang menjadi vlogger food ke media Facebook. Nah, salah satunya saya penggunanya kurang lebih dari tahun 2012 atau 2013 saya memakai Facebook. Nah, melihat dari sisi USP atau unique selling point-nya, Facebook itu menawarkan fitur dan fungsional yang lengkap. Selain memposting dan berbagai konten, kemudian juga dapat mengirimkan pesan pribadi, membuat grup, mengikuti acara, berpartisipasi dalam forum diskusi, dan menggunakan fitur live streaming. Selanjutnya, Facebook juga memberikan kesempatan bagi pengguna terlibat dalam interaksi yang lebih mendalam dengan teman, keluarga, dan komunitas yang mereka. Nah, selain itu juga ada Facebook dapat diintegrasikan dengan berbagai platform dan layanan. Nah, seperti Instagram, WhatsApp. Nah, keduanya ini dimiliki Facebook. Nah, hal ini memudahkan untuk berbagi konten secara langsung atau antara platform dan memperluas cakupan jaringan sosial mereka. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis SWOT terhadap media Facebook. Nah, analisis SWOT itu sendiri adalah metode atau analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan baik di lingkungan eksternal, internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. SWOT, S-nya adalah strength atau kekuatan. Kekuatan di mana Facebook memiliki beberapa merek teknologi, informasi dan layanan online terkuat di dunia. Kekuatan yang kedua yaitu berbasis penggunaan global yang besar dengan efek jaringan yang sesuai. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada ekosistem produk teknologi informasi yang semakin berkembang. Nah, selanjutnya kita bahas tentang weakness atau kelemahan Facebook itu sendiri.
Yang pertama ada kelemahan itu diverifikasinya rendah dengan ketergantungan utama pada jejaring sosial, kerentanan tinggi terhadap tren perdagangan online, model dan layanan bisnis yang dapat ditiru. Nah, selanjutnya ada O. O itulah opportunity atau peluang. Nah, peluang bagi pengguna Facebook utama diverifikasi bisnis untuk membatasi ketergantungan pada iklan digital. Yang kedua, kemitraan dan aliansi baru dengan baik. Yang ketiga, untuk mendukung kehadiran yang lebih kuat dari metaverse. Nah, yang terakhir itu adalah threat atau T atau ancaman. Nah, ancaman dalam Facebook pertama persaingan khususnya di ruang perikanan online. Nah, sekarang kan banyak tuh, ada TikTok, ada YouTube, Instagram, dan sejenisnya. Nah, yang kedua, tren sosiokultural yang mengurangi penggunaan Facebook. Nah, semakin banyaknya media-media baru, Facebook mudah mulai ditinggalkan. Nah, yang ketiga, kejahatan dunia maya. Banyak contoh seperti kasus pelecehan. Nah, itu kebanyakan dari media sosial Facebook, baru kenal udah bisa diajak kencan bareng. Nah, itu kelemahan Facebook. Nah, setelah mengenal tentang sisi USP dan SWOT-nya Facebook, nah, peluang bisnis bagi seorang vlogger sangat menjanjikan. Nah, di mana seorang vlogger dapat membuat konten kayak tadi tentang konten vlogger food. Nah, dia akan mengiklankan di Facebook. Nah, vlogger sendiri dapat penghasilan dari, bisa jadi dari endorsement dari Facebook itu sendiri. Nah, endorsement itu sendiri dapat dikatakan sebagai dukungan misalnya dari seorang artis terkenal atau tokoh terkenal. Nah, membawakan produk, misalnya seperti yang tadi, produk cilok. Nah, misalnya artis A ini sebagai vlogger food mempromosikan tentang cilok di berbagai platform seperti Facebook itu. Nah, dari situ endorsement, si artis itu mendapatkan duit dari brand cilok tersebut, yang tadi Pak Ujang yang dari Bandung. Nah, selain pendapatan dari endorsement, vlogger juga dapat penghasilan dari Facebook itu sendiri. Contoh, kalau dia memposting konten-konten yang tadi, nah, banyak yang like, banyak yang lihat. Nah, dari situ vlogger juga dapat mendapatkan penghasilan. Sebagai contoh, vlogger food yang sukses sampai mendapatkan award TikTok Award 2023. Dia adalah seorang vlogger food dalam akunnya Nanakot yang mempunyai kurang lebih 5,6 juta follower. Nah, video benar-benar vlogger food, dia mereview apa adanya. Mau enak ya enak, mau enggak ya enggak, mau suka yang suka, enggak gitu. Jadi benar-benar real. Nah, yang membuat dia terkenal yaitu dengan reviewnya itu enggak neko-neko, benar-benar real. Jadi para yang suka dia, follower itu sukanya itu, makanya jadi pemenang. Bingung mau kuliah di mana? Kuliah aja di Siti Duri. Harga terjangkau, waktu fleksibel, bisa kelas karyawan seperti saya. Biaya relatif murah sih. Ayo buruan daftar. Hubungin Biduri Aceh ID dan nomor WA
081 28 28 24 868. Sekian video singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dah.